Bab 2 Materi PAI Kelas 10 Memahami Hakikat dan Mewujudkan Ketauhidan dan dengan Syu'abul Cabang Iman. Definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata amana yu'minu imana yang berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar iman terdiri dari 5. 1. Iman kepada Allah. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. 4. Meyakinkan datangnya hari akhir. Dan yang kelima, mempercayai qada dan qadar Allah. Definisi Syu'abul Iman. Terdapat 77 cabang iman yang disebut dengan Syu'abul Iman. Bila mana 77 cabang iman tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Macam-macam syu'abul iman ada 3. 1. Niat, akidah, dan hati ada 30. 2. Lisan atau ucapan ada 7. 3. Seluruh anggota badan ada 40. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati terdiri dari 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan ditinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah. 11. Mencintai dan membenci karena Allah. 12. Mencintai Rasulullah dan yang memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak riya, dan menjauhi sifat munaik. 14. Bertaubat, menyesal, dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah. 16. Selalu mengharapkan rahmat Allah. 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. 18. Bersyukur nikmat. 19. Menunaikan amanah. 20. Sabar. 21. Tawadu dan menghormati orang yang lebih tua. 22. Kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23. Ridho dengan takdir Allah. 24. Tawakal. 25. Meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26. Tidak dengki dan iri hati. 27. Rasa malu. 28. Tidak mudah marah. 29. Tidak menipu, tidak seuzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30. Meninggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan terdiri dari 7. 1. Membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan terdiri dari 40. 1. Bersuci atau taharah termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat baik, sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Bertikaf di masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan memuliakan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah, menunaikan dan membayar hutang.
14. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. 15. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 16. Menikah untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan haram. 17. Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya. 18. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 19. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang benar. 20. Menjalin silaturahmi. 21. Taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. 22. Menegakkan pemerintah yang adil. 23. Mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. 24. Menaati hakim, pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat. 25. Memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 26. Menolong orang lain dalam kebaikan. 27. Amir ma'ruf nahi munkar. 28. Menegakkan hukum Islam. 29. Berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. 30. Menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. 31. Memberi dan membayar hutang. 32. Memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. 33. Mencari harta dengan cara yang halal. 34. Menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. 35. Memberi dan menjawab salam. 36. Mendoakan orang yang bersin. 37. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 38. Menghindari permainan dan senda gurau. 39. Memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Tanda-tanda orang yang beriman. 1. Jika mendengar nama Allah disebut maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 13. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. 4. Menakahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. 7. Berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Problem praktik keimanan di sekitar kita. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam kasus pelanggaran etika, moral, dan bahkan agama melibatkan seorang publik figur yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Abu Bakar bin La'al dalam kitab Marim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munaik yang membencinya, khair yang memeranginya, nafsu yang menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dahlami. الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say